Oke, terima kasih Yunika atas informasi Anda, sangat bermanfaat sekali langsung dari Pelabuhan Merak. Selanjutnya kita akan ke Agung Prasetyo yang berada di gerbang tol Cikatama, pemirsa. Selamat malam Agung, silakan laporan Anda. Bagaimana situasi di sana saat ini? Iya, selamat malam Haidar Faisal juga pemirsa. Tidak terasa ini memasuki H-4 Lebaran, yang mana pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini memang semakin meriah pergerakan kendaraan pemudik yang bergerak dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cirebon melalui gerbang tol Cikampek Utama. Kalau dapat kami gambarkan di layar kaca Anda, memang ruas tol Jakarta Cikampek saat ini dipadati oleh kendaraan pribadi. Selain itu juga ada travel dan bus antar kota dan antar provinsi. 3 lajur yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek ini dipadati oleh kendaraan pemudik yang bergerak menuju ke arah timur Pulau Jawa, yang mana memang peningkatan ini sudah terlihat sejak hari kemarin, dan lonjakan kendaraan pemudik di ruas tol Jakarta Cikampek ini terus mengalami peningkatan. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, ini laju kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek hanya dapat melaju dengan pelan sekitar kira-kira 30-50 km per jam. Dan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama juga terlihat adanya antrian kendaraan yang akan melakukan transaksi langsung ke ruas tol Trans Jawa, yang mana ada 10 gardu utama yang dibuka untuk menuju ke arah tol Trans Jawa. Namun memang banyaknya lonjakan kendaraan pemudik yang akan bergerak menuju ke arah Jawa Tengah ataupun ke arah Jawa Timur, sehingga terjadi antrian ataupun kepadatan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama. Selain 10 gardu utama tadi, ada juga 8 gardu satelit untuk mengurai kepadatan ataupun antrian kendaraan yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kalau dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, untuk kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang sudah meninggalkan wilayah Jabodetabek sejak pukul 5 pagi hingga malam hari ini sekitar pukul 21:33, memang kendaraan sudah sebanyak 66.177 kendaraan. Memang ini angkanya meningkat, yang mana biasanya hanya sekitar 30.000 kendaraan dalam setiap harinya. Namun ini baru jam sekitar 21 ini kendaraan sudah mencapai 66.000. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, untuk mengantisipasi kepadatan ataupun kemacetan lebih parah di gerbang tol Cikampek Utama, para pengendara ataupun pemudik agar menyiapkan saldo e-tolnya ketika melakukan transaksi dengan cukup dan tidak kehabisan, sehingga tidak menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan di gardu transaksi. Dan memang sejak hari kemarin hingga siang tadi, lonjakan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini meningkat, sehingga pihak kepolisian dan jasa marga memberlakukan rekayasa lalu lintas, yang mana memberlakukan sistem one way yang diberlakukan, yang dari jadwal seharusnya pukul 14.00 namun dipercepat karena di sebelah titik di ruas tol Trans Jawa ini mengalami kepadatan, sehingga diberlakukan pada pukul 11:45 dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama ini sampai kilometer 188. Namun langkah one way ini tidak cukup sampai kilometer 188, sehingga diperpanjang sampai kilometer 263 tol Pejagan Pemalang untuk mengurai ataupun kepadatan yang terjadi di ruas tol Trans Jawa. Dan selain itu juga, kalau saat ini di ruas tol Jakarta Cikampek, selain di tempat kami mengabarkan di sejumlah titik seperti di kilometer 48, yang mana memang di sana juga terjadi kepadatan karena adanya titik pertemuan antara tol Layang Mbz dengan tol Jakarta Cikampek. Selain meningkatnya volume kendaraan, adanya pertemuan arus. Dan selain itu juga kepadatan terpantau di kilometer
55 menjelang rest area kilometer 57 karena banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan pemudik yang akan beristirahat ataupun mengisi bahan bakar minyak, sehingga ini antrian mengular ke jalan dan menyebabkan kepadatan ataupun kemacetan lebih parah di titik kilometer 57 ini. Dan selain itu juga dapat kami kabarkan, selain sistem rekayasa lalu lintas one way, pihak Jasa Marga tadi menyiapkan lajur kontraflow yang mana sudah dipasangkan konnya di lajur mengarah ke arah Jakarta. Namun untuk kontraflow ini belum diterapkan, masih disiapkan. Agung, ya, jadi bisa dipastikan bahwa sebenarnya volume kendaraan ini meningkat dibandingkan sore hari atau siang hari tadi ya, Agung? Ya, betul. Memang kalau volume kendaraan yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek, jam-jam favorit pengendara ataupun pemudik yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini pada malam hari selepas berbuka puasa ataupun pada pagi hari selepas sahur, yang mana memang di pagi hari menjelang siang terjadi kepadatan, namun pada siang tadi hingga sore cukup terurai, tidak terlihat adanya kepadatan di sejumlah titik ruas tol Jakarta Cikampek dan lalu lintas juga lancar. Kan Agung, kalau dilihat dari gambar yang Anda kirimkan kepada kami, kepada pemirsa di rumah juga, itu ada terjadi antrian ya di sana. Dari pantauan Anda, Agung, sudah seberapa jauh, berapa ratus meter ataupun berapa kilometer itu antriannya mengular, Agung? Ya, betul. Memang selain antrian karena peningkatan volume kendaraan, ini juga ada antrian di gerbang tol Cikampek Utama karena meningkatnya volume kendaraan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, baik. Pemirsa, bisa kita lihat bahwa di gerbang tol Cikampek ini memang yang sudah disampaikan oleh Agung Prasetyo tadi, sudah terjadi pelonjakan volume kendaraan, di mana volume kendaraan ini dikatakan oleh Agung Prasetyo meningkat jika dibandingkan pada siang dan juga sore hari. Agung, sudah bisa mendengar kami? Ya, Esa. Ya, silakan lanjutkan laporan Anda. Ya, selain di gerbang tol Cikampek Utama, memang peningkatan volume kendaraan ataupun kepadatan mengular di sebuah titik di ruas tol Jakarta Cikampek. Di antaranya memang selain di gerbang tol Cikampek ini, kami juga memantau di sebuah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, yang mana meskipun terjadi kepadatan lalu lintas tetap berjalan, tidak stuck, roda kendaraan dapat melaju dengan kecepatan antara 30 sampai 50 km per jam, namun di beberapa titik laju kendaraan terhenti, seperti di tempat kami menggambarkan, sekali memang roda kendaraan ini tidak bergerak. Namun kami juga memantau seperti di kilometer 48, karena selain meningkatnya arus pemudik ataupun volume kendaraan, terjadinya adanya pertemuan arus di antara tol Layang Mbz dengan tol Jakarta Cikampek. Dan untuk mengantisipasi itu, para pemudik jika tidak ingin terjebak kepadatan ataupun kemacetan, dapat menggunakan lajur arteri, yang mana memang saat ini lajur arteri bisa digunakan para pemudik untuk jalan alternatif, dan sebagian di ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 70 sampai kilometer 48 situasinya terjadi padat. Agung, menurut pantauan Anda, Agung, apakah Anda sudah melihat ada insiden seperti kendaraan yang mogok di sekitar gerbang tol Cikatama sana? Ya, sejauh kami memantau di tempat kami mengabarkan saat ini, kami belum melihat insiden seperti itu, namun memang ada beberapa pemudik yang sebentar istirahat di bahu jalan untuk mengecek kendaraannya, lalu mereka dihimbau untuk berjalan lagi oleh petugas kepolisian
karena ini dapat menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan lebih parah, dan sehingga para pemudik dihimbau agar tidak berhenti di bahu jalan, agar bisa dapat beristirahat ataupun mengecek kendaraannya di setiap rest area yang ada di ruas tol Trans Jawa. Oke, Agung, berdasarkan data yang Anda dapat, hingga kapan peningkatan volume kendaraan ini diprediksi akan terus berlangsung, Agung? Iya, kalau kami memantau dari data real time yang ada di kantor Jasa Marga, memang kendaraan yang bergerak dari arah Jakarta yang menuju ke arah Jawa ini hanya tercatat sebanyak 66.000. Namun memang Kepolisian dan Jasa Marga memprediksi untuk puncak arus mudik itu akan terjadi pada hari besok, dan memang kami juga di sini belum melihat atau dari kepolisian ataupun Jasa Marga belum menyebutkan pada hari ini menjadi puncak arus mudik, dan roda kendaraan pun dapat melaju dengan normal. Dan kalau data atau informasi yang kami dapatkan, sejak H-10 sampai H-6 Lebaran, kendaraan yang sudah meninggalkan wilayah Jabodetabek ataupun Jakarta tercatat ada sebanyak 204.631 kendaraan, dan angka tersebut naik sebesar 48,8% jika dibandingkan lalu lintas harian normal sebanyak 137.508 kendaraan. Yang mana memang kalau kami memantau dari data persisnya memang ada kenaikan sekitar 10 sampai 15.000 kendaraan dari lalu lintas harian normal. Baik, terima kasih Agung Prasetyo mengabarkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan juga tadi sebelumnya ada laporan dari Yudika Suwandi dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali, saya jeda, tetaplah bersama kami.